Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala kum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbataka ma'rifataka amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Al-Karomah Desa Gedung Ketapang, para sesepuh bini sepuh majelis yang kami hormati, dan juga kepada sahibul bait Bapak Timbul sekeluarga besar yang kami hormati, dan seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini yang kami hormati. Pertama dan yang paling utama, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salamnya Allah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang kami hormati, tadi sudah kita laksanakan pembacaan surat-surat untuk tabarruk dalam acara pada sore hari ini. Selain daripada narik giliran Sahibul Bait, juga pada hari ini beliau karena sedang mengandung dan usianya sudah mencapai 7 bulan, jadi melaksanakan ya nguri-nguri budaya, nguri-nguri adat istiadat, yaitu piton-piton. Bagaimana perspektif Islam dalam acara adat istiadat? Selama adat itu tidak melanggar syariat, maka diperbolehkan. Apalagi acara pada sore hari ini banyak sekali, ada baca Al-Quran, ada baca sholawat, ada sodakohnya, ada silaturahimnya, ada taklimnya, walaupun hanya sebentar nanti yang kita sampaikan. Itu semua tidak melanggar daripada syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang Mustafa, apakah ada perspektif yang lebih mendalam tentang acara piton-piton dan telon-telon? Nah, kita awali dari telon-telon. Apa ciri wong Lampung telon-telon? Telon-telon itu hamil usia 3 bulan. 3 bulan berapa hari? 3 bulan berapa hari? Nah, kalau dirujuk dengan 3 bulan ya nggak ketemu. Telon-telon itu berasal dari kata 3 selap, 3 telung lapan. Nah, di Indonesia nih. Selapan itu 35 hari. Kali 3 berarti 105 hari. Ini biar jelas, ibu-ibu. Ada kan kader muslimat mereka? Kader muslimat, kader fatayat harus ya sedikit harus bisa menjawab, jangan hanya sebatas jare embai ya. Sering kami sampaikan, saya salah satu orang yang tidak setuju kalau apa-apa itu jere baik. Kembali lagi, jadi telung lapan ya. Telon-telon itu berasal dari kata telung lapan. Selapan itu 35 hari, kali 3 berarti 105. Ada apa dia 105 hari? Merujuk daripada hadisnya baginda Rasulullah SAW dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadisnya sahih yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain di kitab Arba'in juga ada di kitab Muslim dan juga di kitab Bukhari.
Namun di dalam kitab Arba'in itu dijelaskan bahwasanya an Abi Sa'id an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma'u khalaqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan mithla dhalika summa yakunu mudghah mithla dhalik summa yursilu ilaihi malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasbihi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum ila akhir hadis. Jadi hadis arba'in yang nomor 4 ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama kita yang menjadi rujukan umat Islam sedunia atau menjadi mufti. Beliau menulis di dalam kitabnya Arba'in Nawawi hadis nomor 4, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya inna ahadakum saat temening sira kabeh iku yajma'u dan kumpulake, sesungguhnya kalian semua itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari ya. Selama 40 hari dikumpulkan di dalam kandungan sang ibu. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi mudghah ya. Pertama tadi masih menjadi nutfah. Nutfah itu air mani. Maninya ibu, maninya bapak dikumpulkan dijadi satu di dalam rahim selama 40. Kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi yauman nutfah tsumma yakunu 'alaqah, menjadi segumpal darah ya, darah. Kemudian 40 hari yang selanjutnya berubah menjadi mudghah, sudah berbentuk daging. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. 40 kali 3 120. Ini asal usul telon-telon ya. Asal usul atau riwayat telon-telon. 120 hari. Di dalam hadis ini tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Ya. Berarti 120 hari Allah meniupkan ruh. Nah, pasti sih kentut-kentut sudah mulai bergerak. Ya, sudah mulai bergerak. Itu tandanya sudah ada ruhnya. Setelah itu Allah wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan Allah menetapkan 4 perkara. Allah menulis rezekinya, Allah menulis ajalnya, Allah menulis amalnya, Allah menulis orang tersebut nanti akan bahagia atau akan sengsara. Itu di usia 120 dalam kandung. Merujuk daripada hadis ini, orang tua itu punya ikhtiar. Kita punya ikhtiar, punya perjuangan, punya Allah yang menentukan hasilnya. Apa ikhtiarnya? Dikumpulkanlah sanak famili, tetangga, handai tolong menjalin silaturahim, baca Al-Quran, kemudian ada sodakohnya. Kenapa? Karena as-sodaqatu lidafil bala. Sodakoh itu bisa menolak. Wujud ikhtiar orang tua terhadap anak. Nih, perjuangan orang tua terhadap anak itu sejak anak tersebut di usia 120 hari. Sudah berjuang habis-habisan, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anaknya nanti sebelum Allah menetapkan 4 perkara tadi. Karena di 120 hari Allah meniupkan ruh bareng dengan takdir kehidupan kita.
kita, tentang rezekinya, tentang amalnya, tentang kemudian yang selanjutnya adalah menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amalnya baik atau celaka. Itu di usia 120. Makanya sesepuh kita pendahulu kalau istrinya hamil sudah mencapai usia kandungan 3 bulan, itu mengadakan ritual telon. Wujud perjuangan orang tua mendoakan anak supaya anaknya rezekine kathah. Mudah-mudahan anaknya rezekinya banyak, amalnya baik, nanti menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhir. Karena kalau sudah 120 hari Allah sudah menetapkan 4 perkara tadi. Itu yang pertama di hadis Rasulullah, di dalam kitab, di antaranya adalah kitab Arba'in An-Nawawi dan juga kitab Bukhari dan Muslim. Itu kan hadisnya Kang Mustafa. Apakah ada ayat Qur'annya? Ada. Nih. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 6. Nah ini saya bukukan ini. Sudah saya bukukan ya. Di dalam, nanti saya share di grup supaya jadi pegangan kita. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 6 Allah menjelaskan, bukan Az-Zumar, Quran surat As-Sajdah ayat 9 Allah menjelaskan adalah summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'al lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan kemudian Allah menyempurnakannya dan meniupkan ruh di dalamnya. Nih, Allah meniupkan ruh di dalamnya atau di dalam tubuhnya, dan Allah jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Di dalam Quran surat As-Sajdah bahwa Allah meniupkan ruh di dalam jasad itu, dan kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Paham ya? Paham ya? Ini jadi acara telon-telon tidak melanggar syariat. Kemudian piton-piton. Piton-piton ini berasal dari kata 7 bulan. Dalam ilmu tasawuf 7 bulan itu, angka 7 itu simbol dari kesempurnaan. Ya. Orang kalau sudah bisa mengolah 7 latifah di dalam diri manusia, dia akan disebut insanul kamil, manusia sempurna. Harapannya tabaruk kepada kalimat insanul kamil, bayi yang ada di dalam kandungan itu dengan diadakan acara 7 bulanan, mudah-mudahan jasmaninya tangannya lengkap, hidungnya lengkap, semua lengkap, panca inderanya lengkap, hatinya juga sehat, lahir ceprot, jadi sehat jasmani ruhani. Nah itu. Jadi 7 bulanan itu lanjutan daripada 4 telon-telon tadi. Namun dalam dimensi tasawuf 7 bulan itu adalah simbol kesempurnaan. Jadi manusia itu kalau sudah bisa mengolah 7 latifah, 7 gudang yang ada di dalam dirinya, dia disebut insanul kamil atau manusia sempurna. Nah, secara syariat manusia sempurna itu adalah ditabaru kepada kalimat manusia sempurna tadi, sempurna tangannya. Kadang-kadang naudzubillah, ada yang lahir dalam keadaan tidak sempurna. Jadi memohon kepada Allah, lagi-lagi perjuangan orang tua sebelum anaknya lahir. Tetap didoakan, mudah-mudahan anakku lahir sempurna, fisiknya sempurna, jismaninya sempurna, sehat akal.
Kadang ada yang sempurna fisiknya, akalnya kurang. Makanya meminta supaya fisik sempurna, akal sempurna, sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani bisa dengan makan makanan yang sehat, yang bervitamin, yang bergizi. Sehat rohani dengan acara yang kita baca tadi. Maca surah Yusuf nenek lanang gantenge kaya Nabi. Angel arep niru Nabi Yusuf, Bu. Yang jelas tirulah perjuangannya Nabi Yusuf, berakhlak seperti Nabi Yusuf. Kalau perempuan seperti Ibunda Maria, makanya yang dibaca adalah suratul Maria, manusia suci. Kemudian tabaruk kepada Quran surat Al-Mulk, Al-Rahman, kemudian Al-Waqiah. Itu ayat-ayat pelancar rizki. Mudah-mudahan anak jabang bayi setelah lahir nantinya bisa menjadi ratu. Muluk itu adalah raja, bisa menjadi raja, artinya menjadi orang yang cukup sukses di dunia, sukses di akhir. Makanya itu surat-surat yang dipakai. Lek wong Jawa enek istilah cendolan, enek pendeman, kemudian enek gambar wayang, gambar Janoko. Nah, gambar Janoko, gambar Serikandi pecah. Itu semua ada maknanya, enggak sirik. Ya, bukan kesirikan. Ya, ya Janoko, Serikandi, ya Yusuf, ya Maryam. Kalau mau dipakai silahkan, tidak juga tidak masalah. Ya. Yang penting yang memakai atau yang tidak memakai jangan mengomentari negatif. Kalau kita memang belum paham, ya. Arti cendolan diantaranya adalah supaya anaknya nanti guyub mandiri, bisa berdikari. Kalau pecahan tadi ya, sama seperti Yusuf dan Maryam. Kemudian enek yang namanya jenang ceprot, supaya lahirnya wis bablas wes, nggak kemana-mana, nggak dadak dioperasi, nggak dadak ke rumah sakit. Pokoknya lahir di rumah ceprot gangsar. Nah, seperti itu. Itu adalah ilah-ilane atau hikmah atau makna dibalik doa jenang ceprot. Nah, apa meneh? Orangnya barang isi tadi nggak bisa dijelaskan. Nah, sing ingat-ingat mawon ya. Rujak, rujaan. Rujaan itu simbol ke persatuan. Lek rujak kan bareng-bareng biasanya ya. Lek rujak dhewean enak mboten? Enggak enak. Itu adalah simbol kebersamaan. Jadi Dani mengharapkan anaknya lek lahir dapat bermasyarakat, dapat manfaat untuk keluarga, manfaat untuk masyarakat secara umum. Itu simbol atau hikmah dibalik sodakoh rujakan. Jajal jenengan rujak kiamat tenggriyo, ngalah ya ora seger. Gitu. Tapi lek rujak bareng-bareng ya seger. Itulah simbol kebersamaan. Nah, simbol kebersamaan. Hikmahnya doanya supaya anak nanti bisa bersosialisasi, gampang bersosialisasi, manfaat dirinya, manfaat untuk orang lain. Niku doane. Apalagi rujaan apa meneh? Keleman. Supaya anak kita itu berandap asop. Peleman itu sesuatu buah yang ditanam di dasar bumi atau di tanah. Orang oleh peleman nganu pelem kayak nggak oleh, harus sesuatu yang ada, yang terpendam di bumi.
lek dadi bocah sing andap asor sugih blegetek sebondo iku titipan aja sombong, pinter aja kemin sing andap asor. Eling, kita ini asalnya dari tanah akan kembali ke tanah. Itu makna daripada peleman. Walaupun jenenge pelem, nggak boleh bahannya dari buah pelem. Maksudnya kelem nggih? Keleman ya. Keleman. Walaupun namanya keleman juga oleh asal buah. Pelem, anggur. Aku nggak usah nganggo apa bote, nggak usah nganggo apa suwek. Aku tak nganggo anggur wae sing mahal, nganggo apel wae sing mahal, yo ora oleh. Itu menyalahi adat istiadat. Adat dirumah, budaya tinggo, agama digung. Adat tetap dijaga, dilestarikan, ya. Adat tetap dilestarikan, budaya tetap dijaga, agama lebih diunggulkan. Kalau belum tahu, carilah maknanya. Ono sungkeman kuwi njaluk ngapura. Wong wadon ki kadang-kadang kok karo maratuwa, kok karo bapak ibuke dhewe kadang omong sak ceplas. Mungkin itu yang menyebabkan nanti engkau susah lahiran. Mula ono tradisi sungkeman. Njaluk ngapura didongakne, Bu, Pak, njaluk ngapura, mudah njaluk ngapura kabeh keluputan, pokoknya terserah bahasanya. Yang intinya minta doa supaya nanti pas lahir gangsal, pas lahir lancar. Niku lek dilengkapi enten sungkemane. Enten sungkemane, enten keleman, enten rujaan, enten apa kemo cendol dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya ada maknanya. Yang jelas jamaah sekalian, adat istiadat kita itu banyak sekali, ya. Oleh karenanya kita jangan sempit dalam mengartikan, dan jangan sempit dalam melaksanakan adat istiadat tersebut. Insya Allah selama kita mau menggali makna-maknanya, itu semuanya baik, ya. Indonesia ini sumber budaya semuanya, ya. Sebelum kita kedatangan tamu dari Londo, itu kita sudah pernah jadi penguasa sepertiga dunia. Ada Mataram, ada Mojopahit, ada Singosari. Itu kerajaan yang luar biasa besarnya. Jadi sudah menjadi kekuatan yang besar. Dan adat istiadatnya itu sudah luar biasa. Nah, insya Allah nanti lain waktu, lain kesempatan kita sambung lagi. Yang pada intinya, jamaah sekalian, telon-telon, piton-piton, tidak melanggar syariat. Itu bentuk perjuangan, itu bentuk ikhtiar doa orang tua untuk anaknya. Karena ingat, orang tua itu mempunyai kewajiban tarbiyatul qoblal walad wa tarbiyatul ba'dal walad. Mendidik anak sebelum anak tersebut lahir dan mendidik anak setelah anak itu lahir. Ya, salah satunya yang kita kerjakan pada sore hari ini, piton-piton ini salah satu pendidikan anak sebelum anak itu lahir. Jadi bacaan Quran ini, Bu, ini bisa mencerdaskan otak, larinya ke otak anak. Jadi lek anaknya pengen cerdas, ibu harus sering-sering baca Quran. Karena nyetrumnya ke ibu, ya, nyetrumnya ke ibu. Yang harus banyak tirakat itu ibu, karena yang berhubungan langsung dengan janin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan niat hajat daripada Syekhul Bait pada sore hari ini dikabulkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ibunya sehat, bayinya sehat, lahirnya gangsar. Gak usah kemana-mana, pokoknya ceprot lancar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma rabbana taqabbal wa akhir thawabana karena Al-Quran ya Amin. Khususan surat Yusuf surat Maryam surat Rahman Waqi'ah surat Mulk ada sama susun ila ruhi wa tasadina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila rajulin min hadani susun sultan wa syarifatan rijana bi tasbihna wa khususan dari tasadi ayati barkana bi tasman Allah maafkan